Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikrar Pratama dengan NIM 22044111417. Saya dari Universitas Cokro Aminoto Palopo. Nah, pada kali ini saya akan membagikan bagaimana cara menginstal Linux menggunakan aplikasi VirtualBox dengan mata kuliah Sistem Operasi Komputer dengan dosen pengajar Bapak Andi Jumardi, SPD, MPD. Nah, sebagaimana yang kita tahu, Linux ini merupakan sistem operasi yang open source atau bisa digunakan di laptop mana saja, meskipun macOS sekalipun. Nah, Linux ini merupakan sistem operasi yang mudah digunakan serta kuat, sehingga dikatakan sebagai pengganti dari macOS dan Windows. Nah, adapun kita butuhkan pada saat ingin menginstal Linux pada VirtualBox, yaitu VirtualBox-nya sendiri bisa kita download di Chrome. Pertama kita klik Chrome-nya dulu. Nah, kemudian kita tinggal ketik saja VirtualBox. Nah, kemudian kita enter. Nah, di sini ada muncul. Nah, kita pilih pada opsi yang pertama, kemudian klik. Ketika diinstal, tampilannya ke seperti ini. Kemudian untuk mendownload file ISO dari Linux-nya, kita masuk ke Chrome. Kemudian kita cari file ISO Linux yang ingin kita download. Nah, di sini saya akan menggunakan Linux. Saya akan menggunakan Linux Zorin. Nah, kemudian kita klik. Nah, ketika muncul tampilan seperti ini, kita klik pada bagian yang pertama. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita langsung saja klik download Zorin OS. Nah, di sini ada Zorin OS versi 16.2 Pro. Nah, pada versi ini di sini itu kita harus membayar atau berlisensi. Jika kita ingin mendownloadnya, kita harus membayarnya. Nah, kemudian di bawahnya lagi ada Zorin 16.2 Core dan Zorin OS 16.2 Lite. Nah, saya di sini akan menggunakan Zorin OS 16.2 Core karena kedua Zorin ini tidak berlisensi atau gratis download. Nah, kenapa saya lebih memilih Zorin OS 16.2 Core daripada Zorin OS 16.2 Lite? Karena Zorin OS 16.2 Core ini tampilannya lebih besar daripada Zorin OS 16.2 Lite ini. Zorin OS 16.2 Lite ini hanya digunakan pada komputer atau PC berbentuk tabung. Nah, kemudian kita klik saja download free. Kemudian kita skip to download. Setelah file ISO-nya sudah terdownload, kita buka dulu file manager. Kita lihat apakah file ISO-nya sudah terdownload atau belum. Nah, kita cek di sini apakah file ISO Zorin-nya sudah terdownload atau belum. Nah, di sini sudah terdownload. Kita langsung keluar saja. Kemudian kita masuk ke aplikasi VirtualBox. Nah, setelah tampilannya seperti ini, kita langsung saja klik yang icon bergerigi ini atau new. Kita klik. Nah, di sini kita masukkan nama operasi sistemnya ya. Di sini saya akan menggunakan Zorin OS saja. Nah, kemudian di sini kita masukkan file. Jadi untuk memasukkan file di sini, yaitu kita klik tanda panah ke bawah ini, kemudian kita pilih other. Nah, setelah itu
kita bisa membuat folder baru di mana saja yang kita inginkan. Nah, saya di sini akan membuat folder barunya di dokumen. Nah, di sini kita klik new folder, kemudian kita beri nama. Nah, di sini saya akan beri nama saja Linux Sorin. Kemudian kita klik select folder. Nah, setelah itu kita pilih tipenya. Nah, di sini kita akan memilih tipe Linux. Kemudian kita pilih versinya. Nah, karena saya menggunakan laptop 64 bit, maka saya menggunakan versi Linux 2.6 per 3 per 4 64 bit. Nah, kita klik saja. Kemudian kita klik next. Nah, di sini itu kita bisa memilih RAM-nya sesuai keinginan kita sendiri, atau lebih tepatnya opsional. Nah, saya di sini akan memilih 5000 MB saja atau 5 GB. Nah, kemudian kita klik next. Nah, di sini kita next saja. Kemudian di sini kita next lagi. Nah, di sini itu adalah untuk mengatur harddisknya. Di sini minimalnya itu 4 MB dan maksimalnya itu 2 TB. Nah, di sini saya akan menggunakan 10 GB saja. Nah, kita klik saja create. Nah, setelah masuk di menu ini, kemudian kita masuk ke setting. Nah, kemudian kita masuk di opsi sistem. Nah, pada opsi ini kita klik icon prosesor, kemudian kita naikkan CPU nya menjadi 2 CPU. Ini sebenarnya opsional, tergantung dari spek laptop kita. Nah, kebetulan spek laptop saya tidak terlalu kencang, maka saya menggunakan 2 CPU saja. Kemudian kita masuk ke berikutnya, yaitu displaynya. Nah, di display ini video memorinya itu kita fullkan saja sampai ke mentok. Nah, kemudian kita ke storage. Pada storage ini kita tambahkan file ISO Linux yang sudah di sini ada ikon untuk menambah kita klik, kemudian kita pilih open. Nah, setelah itu klik OK. Nah, setelah semua itu selesai, kita langsung saja start. Klik start. Kita tunggu beberapa menit. Nah, ini sudah ada. Kita perbesar saja supaya lebih enak dilihat. Nah, di sini kita tunggu saja sampai full.
setelah selesai akan muncul seperti ini. Kita tunggu beberapa saat. Nah, seperti ini nanti tampilan desktopnya. Nah, di sini terdapat dua opsi pemilihan, dan di sini juga ada menu bahasa. Nah, di menu bahasa ini kita bisa memilih bahasa yang ingin kita gunakan. Di sini juga ada bahasa Indonesia. Saya di sini memilih Inggris saja. Nah, di sini ada dua option, yaitu Tresorin OS dan Install Sorin. Nah, Tresorin OS ini adalah opsi untuk mencoba tools atau fitur-fitur yang ada dalam Sorin, tapi tidak menginstalnya. Nah, kalau install Sorin OS ini, itu kita menginstal sistem operasinya. Nah, di sini kita ingin menginstalnya, jadi kita klik saja install Sorin OS. Nah, di sini kita disuruh memilih bahasa lagi. Di sini saya akan memilih bahasa Inggris lagi, kemudian kita klik continue. Nah, di sini kita klik continue lagi. Nah, di sini sudah ada opsi untuk menginstalnya. Kita langsung klik saja. Nah, kita langsung klik saja continue. Nah, di sini kita disuruh memilih daerah untuk daerahnya. Di sini saya akan memilih Makassar saja. Oke, kita langsung klik continue. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan nama kita. Di sini kalian juga bisa memasukkan nama kalian sendiri. Saya sini akan memasukkan nama saya. Nah, kemudian setelah memasukkan nama, kita disuruh memasukkan password. Di password ini sebenarnya opsional. Kita bisa memasukkan sesuai yang kita inginkan. Saya di sini akan menggunakan password angka 1 saja. Kemudian kita confirm password yang sebelumnya. Kemudian kita klik continue. Nah, di sini sudah mulai melakukan proses install untuk Sorin OS versi 16.2-nya. Nah, di sini kita tunggu saja sampai selesai.
Nah, di sini sudah muncul opsi untuk merestartnya atau menghidupkannya kembali. Kita klik saja. Nah, kemudian kita klik enter. Nah, di sini sistem operasinya sudah mulai berjalan. Nah, di sini kita disuruh memasukkan password yang sudah kita buat di awal tadi. Nah, kita kemudian masukkan password, kemudian kita enter. Nah, di sini kita sudah masuk di layar desktop dari Zorin OS. Nah, kita close saja ini iklan yang muncul. Nah, seperti inilah tampilan desktop dari Linux Zorin OS versi 16.2 Core. Nah, di sini tampilannya itu mirip seperti Windows 7. Di sini ada logonya. Inilah fitur-fitur yang ada di Zorin OS.